Jadi eh, hari ini seru nih. Kita ketemu banyak tamu lah ya. Teman-teman investor juga yang ada di India. Terus gue banyak, jujur hal yang menurut gue mengagetkan di sini itu banyak banget guys. Jadi kayak UMR di sini murah banget, lu tahu nggak sih? Jadi banyak yang menarik lah. Kita nanti habis ini ada meeting lagi. Sorry. Jadi ini gue bingung komennya. Gempa-gempa kecil yang terjadi di berbagai daerah itu awal dari gempa besar minggu depan. Jamiruyo, Pak Ben is only inside, there is no wifi signal outside here. Kaget gue mati, ternyata sinyalnya jelek. Anyway guys, jadi ini kita lagi di India. Dari kemarin kita udah meeting banyak banget ya sama orang-orang di sini. Kalau lihat Instagram kita, gue banyak update situ. Jadi jangan lupa ya follow Instagram kita meskipun udah di ban, sebelum tambah di ban lagi. Udah datang, udah jemput. Jadi kita kemarin habis ketemu sama ya bisa dibilang salah satu perusahaan teknologi lah yang paling bagus, paling besar di India. Dan pas ketemu gue kaget ya. Jadi bahkan kalau lu pernah makan kacang kedelai, lu makan sorghum, lu makan jagung, lu makan tebu, gula, atau tepung-tepungan, kemungkinan besar pakai teknologinya dia juga. Jadi ya luar biasa. Orangnya super ramah banget. Nanti kita bakal beberapa pemain besar lah ya yang ada di sini. Gimana rupiah ke 17.000 per dolar? Bagus. Tapi itu ada yang namanya kalkulasi. Good morning. Ada yang namanya kalkulasi, ada yang namanya wishful thinking, ada yang namanya fakta guys. Iya, jadi wajar-wajar aja lah kalau rupiah naik, soalnya yang namanya Bank Indonesia naikin terus kan suku bunganya.
Jadi nggak usah, jadi nggak ada yang aneh. Bener-bener nggak ada yang aneh. Kalau rupiah bakal terus menguat. Tapi harus siap nanggung resikonya juga, artinya beban bunga kita jadi makin mahal. Nyambung nggak lu? Dan gue udah berulang kali bilang, nggak ada hubungannya sama MBG nggak ada. Itu mah orang nggak jelas aja bro. Nggak ngaruh. Yang lebih ngaruh, kenapa dolar itu jadi penting? Di India ya dari kemarin, ini ya kayak India nih seru nih. Dari kemarin kita di sini ya muter-muter di India, lu tau nggak kampanye mereka apa? Kampanye mereka itu kurangin bahan impor. Langsung nge-like ya? Oke. Jadi, halo morning. Ini rumahnya gede banget bro. Ini di India orang bikin rumah ini nggak nanggung. Gila. Ini pelayannya aja ada 200 orang kali. Jadi iya sinyalnya jelek banget. Temboknya tebel-tebel bro. Temboknya tebel-tebel. Jadi kayak benteng. Kayak benteng Takeshi bro. Gue pikir ngeri juga kalau lu bertamu ya ke rumah orang di India. Lu kalau udah masuk kayaknya udah nggak bisa keluar deh. Karena dari rumahnya ke jalan raya aja, naik mobil tuh bisa 3 menit. Lu bayangin dari rumahnya, masih rumahnya juga sih, masih kompleks rumahnya juga. Yang kayak di sini lagi bikin kuil. Jadi dia bikin kuil pribadi. Lu bayangin kuil luasnya ada 2 hektar kali. Supaya dia nggak perlu capek-capek kalau mau pergi ke kuil. Jadi dia bikin kuil di halaman rumahnya bro. Gede kuilnya 2 hektar. Gila nggak? Gila banget. Tapi ya udahlah. Ya yang lebih gila lagi ternyata di sini. Ini kita lagi di India guys. By the way buat teman-teman yang belum tahu ya. Kenapa menurut gue juga menarik? Ya dari kemarin kita survei ya program MBG-nya India kayak mana. Lu lihat aja di Instagram kita gitu loh. Itu mereka kasih makan satu titik itu bisa tembus bahkan sampai 20.000 orang bro. Ini gila banget ini India. Tapi mereka memang untungnya udah sedikit merdeka dibanding MBG-nya kita ya. Karena udah tembus. Lu minum susu aja 80% masih barang impor. Menu MBG lu pakai tempe bacem barang impor. Udah barang impor, masaknya pun pakai gasnya impor. So, ya lu bayangin aja lah kalau Indonesia terus-menerus begitu. Tambah manusia, tambah bikin anak. Nanti punya anak hobinya makan bakmi, minyak impor. Makan ikan goreng, gasnya masih impor. Makan makan tahu juga barang impor, makan biskuit barang impor. Menurut gue sih lebih bagus MBG di Indonesia jujur aja dibanding MBG-nya India. Jujur aja kalau lu lihat yang di Instagram kita mah itu kayak versi bagusnya ya. Versi realitanya brutal guys. Karena itu gue berada di ruangan yang nanti kalau sempet nanti gue rekam deh. Ruangan sebelahnya ruangan brutal guys, kayak udah kayak barak perang. Brutal lah, pakai cantongan gede, tuang orang duduk berjejer-jejer kayak di barak lah. Ya brutal. Makan pakai tangan. Literally orang makan pakai tangan semua.
Cuman kenapa mereka beruntung ya? Kalau Indonesia kan nggak ada solusi protein yang murah. Di sini mereka punya solusi protein yang murah. Indonesia protein yang murah kita impor dari Amerika dalam bentuk tahu tempe. Kalau di India kenapa beruntung? Solusi protein yang murah buat MBG mereka bisa tanam sendiri di tanah. Jadi mereka nggak perlu keluar barang mahal. Beda sama kita. Jadi kalau di India mereka solusi protein murahnya mereka tanam kacang tanah skala besar. Nyambung nggak? Jadi beruntung menurut gua orang India. Yang nggak beruntung apa? Makin banyak orang India itu makan gorengannya impor dari Indonesia kan, CPO. Makanya dari kemarin kalau lo lihat koran-koran di sini, mereka pada bikin kampanye massal guys. Kurangi konsumsi gorengan, kurangin goreng-gorengan. So, ketika gua cek ke lapangan juga udah sama. Toko-toko retail di sini udah diajarin buat ngurangin makan gorengan. Karena CPO-nya India impor dari Indonesia. Nah, nanti cek dari Instagram kita ya. Jadi kalau lu pergi ke toko-toko di sini udah pada banyak tulisan. Kita jual biskuit kita tidak dimasak pakai minyak CPO. Kita punya bakmi, mie goreng misalkan. Mie goreng kita tidak dimakan pakai minyak sawit. Kita punya coklat kita tidak mengandung minyak sawit yang kayak begitu. Jadi mereka kampanye luar biasa supaya bisa mengurangi impor sawit karena bayar pakai dolar. Itu demi melindungi mata uang mereka guys. Karena kalau lu ngerasa Indonesia mata uangnya jeblok, enggak, mata uang India anjlok lebih parah dibanding Indonesia. Bursa efeknya juga dibombardir sama MSCI dari kemarin guys. So seru nih. Jadi ketika kita survei ke toko-toko di sini, mereka udah diversifikasi. Kalau goreng nggak pakai CPO Indonesia lagi, tapi mereka kalau goreng pakai minyak dari kacang tanah. Karena kalau lu lihat karena kalau lu lihat kalau lu lihat apa ya? Ya itu bukti resiliensi mereka lah, nggak mau bergantung sama barang-barang impor. Ya apresiasi sih. Minyak kacang tanah, pinter ya. Pinter banget bahkan. Jadi ya bosen gue di dalam nih, lagi nunggu ownernya harusnya datang. Mungkin sejam lagi. Ini belakang gue nih apartemen termahal guys di kota ini guys. Gila ya. Gila. Ya betul. Kacang tanah itu produksinya lama sampai menghasilkan kacang tanah dan juga ada siklus tanamnya yang lumayan. Sedangkan by the way gue udah pernah nanam kacang tanah di Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu ya, gue ini petani. 1000% petani. Kalau yang belum tahu, kalau yang udah tahu mungkin udah tahu ya. Kita nanam jagung, singkong, pisang, watermelon, nanas, coklat. And by the way, dulu kita juga sempat nanam kacang tanah. Jadi kalau lu suka nonton bola, biasanya lu makan kacang tanah ya, buka-buka.
Ada 60% kemungkinan yang lu makan tuh kacang dari kebunnya kita loh. Ada yang tahu nggak? Kalau pernah lihat di Instagram kita nanam di Jawa Barat. Tapi itu udah lama. Mungkin 5 tahun yang lalu apa 6 tahun yang lalu. Habis itu kita udah nggak nanam lagi karena ternyata zaman itu jadi petani itu nggak enak di Indonesia zaman itu. Kalau zaman sekarang jadi petani di Indonesia enak banget. Karena zaman sekarang jadi petani di Indonesia dibelain negara, bro. Dalam bentuk apa? Lu dikasih pupuk, obat, bibit, jauh lebih enak lah. Jadi ya zaman-zaman ini gua rasa mungkin cuma bertahan, hopefully bisa jangka panjang ya. Tapi kalau perkiraanku mungkin 8 tahun lagi, 7 tahun lagi. So maksimalisasi lah di sini. Banyak teman-teman kan. Dari kemarin gue habis ketemu petani tebu di Indonesia. Biasanya cuma pegang duit 300 juta setahun. Sekarang udah banyak yang pegang duit bisa 800 juta setahun, 1M setahun. Petani tebu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau invest di sana ya bagus. Tapi lo harus tahu ya, karena banyak penipuan juga di dunia pertanian. Panas nggak di India? Panas banget, bro. Di India sekarang suhunya 42, 44 derajat Celcius. Pemben petani emang pernah nyangkul, Om salut banget kalau pernah nyangkul. Hah? Iya pasti nyangkul lah, bro. Cuman sekarang udah pakai teknologi lah kita. Kalau zaman dulu ya beneran. Cuman gue nggak nanam padi ya. Sawah ada. Kalau sawah udah lama, mungkin udah ada 20 tahun kali. Sawah di Kerawang. Cuman sekali lagi ya, itu tidak menguntungkan di zaman itu. Jadi kita nggak benar-benar seriusin lah zaman itu. Jadi kalau lu lihat pekerjaan gue, ada kelihatan gak sih pekerjaan petani itu, bro? Jadi kalau lu lihat banyak orang ngaco ngomong apalah soal dunia pertanian, ngaco, wajar aja ngaco dan gak paham. Kenapa ya? Simpel aja, karena lu bukan petani. Hoax lah kalau petani sekarang diuntungkan. Saya petani merasakan sekarang petani itu lebih susah, pupuk makin mahal ya. Oh ya kalau lu ngomong sekarang ini ya maybe ya, gara-gara Hormuz. Jadi ya mau nggak mau lah, namanya juga siklus. Tapi ya secara umum petani banyak yang kaya mendadak. So kalau di kebun kita yang di Kalimantan, mungkin penghasilan paling besar hari ini ya, kalau gue lihat data panen terakhir petani semangka kita lah, petani kita itu sebulan bisa bawa pulang antara 7 sampai 9 juta, bro. Jadi tuh Siro. Jadi banyak, kalau provokator pasti ngomongnya kayak yang tadi tuh. Siro nih, gue petani sekarang malah tambah cuan. Iya, lu jangan mau diprovokasi, guys. Ya mayoritas petani yang gue ketemuin gila, duitnya banyak banget, bro. Gila. Yang ya tadi lah ya, kita punya petani binaan tuh banyak. Nah ya rata-rata sekarang bisa bawa pulang 7-9 juta sebulan.
Berarti provinsi bla 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 ya Om. Provinsi yang Om kasih clue di videonya Tani Hub beberapa tahun lalu, yang mana petani sono di blacklist. Gue termasuk yang kena tipu bro di situ bro. Jadi pelajarannya kompleks ya. Menurut gue dunia pertanian ini based on true experience ya, bukan kata siapalah. Manusia tipu-tipu nggak jelas, apalagi influencer cap kaki 5 ya, yang mungkin bertani aja belum pernah, ke sawah aja belum pernah, literally bertani gitu ya, nggak pernah. Kalau gua ya memang literally bertani, literally ngebor, cari sumur, bangun irigasi, narik kabel PLN, buka lahan, literally cari traktor, belanja pupuk, cari yang paling murah, belanja pestisida, cari bibit sampai ke laboratorium, karena kita kan petaninya petani yang beneran ya, jadi bukan hobi, jadi beneran buat bisnis. Kita itu cari bibit paling jauh itu sampai ke laboratorium. Ada laboratorium di Sleman deket Jogja, tergantung jenis tanamannya. Ada laboratorium yang di punya PTPN deket Jember, Jawa Timur. Ada juga yang di deket USU, gue lupa lagi namanya. Banyak lah, kita muter-muter. So satu hal nih yang gue mau sharing ya sama teman-teman, nanti kalau ada fotonya gue bakal share di YouTube-nya, di Instagram kita. Di situ lu lihat apa namanya? Nah, di situ gue lihat banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari India ini lah. Di Indonesia rata-rata petani per hektar ya, kalau ngomongin harta kekayaan ya. Kalau zaman dulu paling bawah itu petani karet. Petani karet itu miskin luar biasa guys. Di sini mungkin ada yang nanam karet, pasti tahu apa yang gue bilang. Petani karet, di atasnya petani karet itu petani, kalau komoditas beras lah ya. Beras juga miskin. Zaman dulu nih kita ngomong. Kalau zaman sekarang, kaya raya orang nanam beras. Tapi zaman dulu enggak. Jadi karet, beras, ya agak mendingan itu lu kalau nanam, agak mendingan zaman dulu itu bawang sama tebu. Nah hari-hari ini kalau lu lihat yang tambah kaya raya ya, kalau kemarin tuh sempet orang nanam coklat itu kaya raya, makanya gue juga jadi nanam coklat ya. Cukup happy karena coklat kita sampai nembus ke Jepang, ke Tokyo. Nah hari-hari ini lu bakal lihat yang kaya raya adalah orang yang nanam sugarcane. Sugarcane itu tebu. Nah enaknya sugarcane ini ilmu dunia pertanian ya. Kalau di Indonesia kan kita nanam pisang. Kita nanam pisang itu kita pertahankan sampai F4. Jadi bedanya gini, pisang itu kalau lu sekali nanam, lu nunggu sekitar 12 bulan baru bisa lu panen. Lama, 1 tahun lu nunggu baru lu bisa panen. Tapi setelahnya dia setiap 6 bulan panen. Oke, 6 bulan panen. Jadi omzet lu 1 tahun pertama itu bisa dibilang nothing lah. Tapi habis itu omzet lu bakal naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat. By the way ini minuman asli ya, terbuat dari susu sapi nih. Tiga menit lagi. Oh udah mau dijemput gua bro. Jadi di sini efektif banget semuanya. Gue lihat kemarin kita ke petani di sini, mereka 1 hektar ya di tebu. Kalau di Indonesia itu cuma bisa sekitar, kalau di Jawa Barat ya, itu sekitar 60 ton per hektar. Kalau di Jawa Tengah, ini agak pinter nih, Jawa Tengah itu bisa sampai 70-80 ton per hektar. Yang paling brilian petani tebu di Indonesia dari Jawa Timur, yang gue temuin rata-rata bisa tembus 90 ton per hektar per tahun.
Ada beberapa yang bisa sampai 110, 120, oke, tapi itu barang langka, tapi memang ada yang bisa. Di India guys, lu bayangin ya, kenapa hebat banget. Di India yang gua temuin, minimum, bukan maksimum, minimum yang gua temuin 200 ton per hektar per tahun. Jadi kita bisa lihat ya, produktivitas di kita masih sangat-sangat rendah dibandingkan dengan apa namanya, dengan saudara kita di India nih. Dan ternyata di India banyak banget mayoritas orang-orang yang mukanya kayak orang Indonesia, banyak banget. Begitu gua, ini orang Sukabumi nih, ternyata enggak, orang dari Kerala. Ini kayaknya muka-muka orang dari Jawa Tengah nih, enggak, ternyata orang dari Pune. Gila enggak? Jadi ternyata ya orang Indonesia itu leluhurnya bukan cuma dari Cina ya, bukan cuma dari Mongol, tapi leluhur kita ternyata sangat banyak yang berasal dari India ya. Bang, diduga anak buah George Soros iklan di Facebook nawarin pekerjaan jual rupiah ke dolar, bang. Udah datang. Aca. Come. Anyway guys, ada satu hal yang menarik. Gua ketemu di sini banyak orang-orang kan jago ngomong bahasa Inggris ya. Regional manager ini di perusahaan yang kemarin gue datengin ya, terbesar di dunia. Lu bayangin, perusahaan teknologi pertanian terbesar di dunia. Regional manager dia bahasa Inggrisnya lancar, S2. Lu bayangin ya, S2 regional managernya mereka pegang 52 negara. Lu bisa bayangin gak? 52 negara. Gajinya 7 juta sebulan. Regional manager itu pegang 52 negara. Di bawahnya senior manager, international senior manager. Internasional, berapa senior manager gajinya? 5 juta. 5 juta rupiah bro, per bulan. Senior manager S2 dari ITB-nya India. Gila. Gue pengen buka perusahaan di India nih guys. Kita harus buka perusahaan di India. Udah dijemput bro. Waduh, bosnya langsung tuh yang jemput. Apa? Yaudah, gue ambil dulu ya. Belanjaan lo sama baju. Baju yang mana? Lu udah bawa? Udah. Oh, 2 menit. No, sorry. The door is over there. Iya. Pintunya banyak banget bro. Gila. Di sini rendah banget bro. Rendah banget. Rendah. Pakai banget. Terus di sini rumah pakai lift itu biasa. Ya gua rasa karena wealth gap-nya juga jauh ya. Wealth gap-nya jauh banget bro di sini. Bener-bener brutal lah. Lagi ya, di sini para pekerja keras. Lu nggak bisa cengeng di sini. Penduduk 1,6 miliar bro. Gimana lu mau cengeng? Lu nggak mau kerja langsung diganti sama sebelah lu. Jauh lebih pinter, jauh lebih energik, jauh lebih murah. Gila bener. Gila nggak? Iya, di sini semuanya murah karena semuanya mereka bikin sendiri bro. Mobil aja dia bikin sendiri.
Semuanya murah, makanya di sini orang nggak perlu gaji gede-gede. Semuanya murah dan dia bisa bikin sendiri. Jadi gila. Kemarin gue beli baju ya, beli baju yang kalau di Indonesia harusnya harganya sekitar 1,2 juta. H&M linen. Eh, baju yang di Indonesia harga 1,2 juta, kemarin gue beli di sini sama persis. Made in India. Harganya nggak nyampe 300 rupiah. 300 rupiah itu sekitar 60.000 rupiah. Lu bayangin, 300 rupiah itu sekitar 200, berarti 60.000 rupiah. Lu bayangin ya, baju yang di Indonesia dijual di atas 1 juta rupiah. Di sini harganya 60.000 perak bro. 60.000 perak lu udah dapet baju yang lebih bagus atau sama kualitasnya dengan H&M. Gila nggak? Gila banget bro. Gila. Dan makanan itu ya mungkin relatif cocok lah. Tapi kan kalau di kota gua ini manusianya ya 99% vegetarian. Jadi lu jangan berharap bisa makan sate ayam, sate kambing, kagak. Vegetarian. Gila nggak sih? Memang gue jadi pengen banget buka usaha di sini ya. Ini kita ditawarin juga kemarin tuh ada mau buka pabrik. Nanti deh kita bakal update ya perkembangannya ya. Jadi orientasinya ekspor ke Jerman. Kita lihat udah banyak genuine sih proyeknya, udah ada banyak permintaan dari Jerman. Iya. Harga daging di India cuma 30.000 perak bro. Oke ya, gue mau ambil barang dulu nih karena gue udah bawa batik dari Indonesia buat oleh. Lu lihat nih ya, ini gue pakai AC nih deh. Ini rumahnya full AC bro. Gila, gue keringetan. 42 derajat Celcius. Pakai AC aja nggak cukup. Oke guys, gue cap dulu, gue mau ambil batik. Gue mau kasih oleh-olehnya sama cewek yang tadi. Spesial dari Indonesia. Oke, nanti kita ketemu lagi, kita live lagi ya. Hopefully besok bisa ketemu lagi kita jam 6 pagi waktu sini lah. Berarti di Indonesia sekitar setengah 8, jam 8. Oke, bye-bye.